Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi statistika dasar yang mana telah kita dahului dengan bab 1 mengenai konsep dasar statistika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika deskriptif. Seperti yang sudah kita ketahui, statistika ada dua jenis, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif ini adalah statistika yang menggambarkan atau menjelaskan karakteristik dari data suatu sampel populasi. Kegiatan yang berkaitan dengan statistika deskriptif secara umum sama seperti penelitian pada umumnya diawali dengan pengumpulan data, pencatatan, peringkasan data atau penggolongan data, penyusunan data hingga ke penyajian data, lalu ke analisisnya. Penyajian data dalam statistik deskriptif dapat berupa tabel, grafik, diagram, ataupun histogram. Berbeda dari statistika inferensial, kalau data statistika deskriptif ini dapat dijelaskan dengan penyajian-penyajian data yang sudah saya sampaikan, baik itu tabel, grafik, dan histogram, tanpa melalui proses analisis data statistik menggunakan perhitungan, gitu ya. Untuk hari ini atau kesempatan kali ini kita akan mengulik bagaimana kita bisa mengolah data statistik ataupun menyajikan data dalam cakupan statistika deskriptif. Nah, beberapa metode dapat kita gunakan untuk mengumpulkan data. Ya, ada yang observasi, wawancara, kuesioner hingga studi literatur. Nah, untuk data observasi, observasi itu biasanya mengumpulkan data dengan mengamati langsung fenomena yang terjadi di lapangan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode wawancara. Metode ini juga sering digunakan untuk mengumpulkan data, di mana kita melakukan tanya jawab kepada responden tertentu yang sudah ditentukan, dan dari percakapan ataupun tanya jawab tersebut kita bisa menyimpulkan suatu data-data fenomena, kita bisa mendapatkan data dari hasil wawancara. Yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner metode ini digunakan dengan cara pengumpulan data digunakan dengan cara memberikan serangkaian pertanyaan kepada responden dan responden mengisi atau menjawab dari kuesioner tersebut. Nah, kuesioner yang biasanya ditanyakan, ya, pertanyaan yang biasanya ditanyakan baik itu dalam kuesioner maupun wawancara, terlebih dahulu biasanya divalidasi, dilihat dulu valid atau tidaknya, kemudian reliabel atau tidaknya, dengan analisa validitas dan reliabilitas. Setelah dinyatakan valid dan reliable, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diajukan atau dimasukkan di dalam daftar pertanyaan pada kuesioner maupun wawancara. Yang keempat adalah pengambilan data atau pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Ya, metode ini biasanya menggunakan daftar tulisan, ya, dokumen tertulis, foto ataupun video dan arsip lainnya yang sudah ada. Yang kelima, metode eksperimental. Metode ini dilakukan dengan melihat fenomena atau mengambil data parameter dari percobaan yang dilakukan. Biasanya dalam hal ini kita memberikan treatment atau perlakuan, kemudian baru kita melihat dampak dari adanya perlakuan tersebut. Itu disebut dengan metode eksperimental. Yang keenam adalah metode literatur. Metode literatur ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, baik itu dari buku, jurnal, artikel, ataupun laporan penelitian. Studi literatur baru-baru ini makin banyak diminati ya oleh beberapa peneliti yang menggunakan metode studi pustaka literatur untuk mengolah data tersebut dan menyimpulkan suatu fenomena, gitu ya. Nah, dalam hal penyajian data, kita khususnya untuk statistik deskriptif,
Ini ada beberapa parameter penyajian data, ada ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran distribusi data. Ukuran pemusatan atau ukuran tendensi pusat ini merupakan ukuran yang menunjukkan pusat suatu distribusi data dan biasanya mewakili data dari pengukuran dan pengamatan. Ada tiga ukuran pemusatan, ada rata-rata atau median, ada nilai tengah, mean, ya, kemudian ada nilai tengah atau median, dan nilai atau angka yang paling banyak muncul atau modus. Yang kedua adalah ukuran penyebaran atau ukuran variabilitas, seberapa besar variasi pada data tersebut. Ini meliputi varian, koefisien varian, jangkauan, dan standar deviasi. Sedangkan yang ketiga, yaitu ukuran distribusi data, adalah menunjukkan seberapa jauh data tersebut tersebar. Ini bisa meliputi jangkauan atau rentang atau range, simpangan kuartil, dan simpangan rata-rata atau mean deviation. Nah, ukuran pemusatan ada tiga tadi sudah disebutkan, yaitu mean, median, dan modus. Mean biasanya disimbolkan dengan X bar, median dengan ME, dan modus nilai yang paling sering muncul dari suatu pengamatan. Nah, contohnya dari sekumpulan data diketahui ada 12 data, ada 10, 10, 10, dan seterusnya hingga 9. Kemudian kita bisa menetapkan ukuran pemusatannya, mean atau rata-ratanya dengan cara menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut, ya. Nah, setelah dijumlahkan semua data ada 120 dibagi 12 sehingga rata-ratanya atau meannya adalah 10. Untuk median ini adalah nilai tengah. Kalau data tersebut ganjil, maka bisa langsung diambil nilai tengahnya. Kalau genap, maka dua nilai tengah yang ada dibagi dua. Namun sebelum menentukan nilai tengah, kita biasanya mengurutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru ditentukan nilai tengahnya. Untuk modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul. Kalau data tersebut sedikit, ya, ini kategorinya 12 data ini sedikit, ya, akan mudah untuk mendapatkan nilai mean, median, dan modus. Namun kalau datanya banyak, 20, puluhan atau ratusan, maka kita membutuhkan aplikasi SPSS, ya, untuk mengolah data tersebut. Kemudian ini contoh dari sekumpulan data lainnya, kita bisa menetapkan berapa median dan modus. Untuk mean atau rata-rata kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Median juga nilai tengah bisa kita urutkan terlebih dahulu, kemudian ditentukan nilai tengah yang bagian tengah, ya. Kemudian yang ketiga adalah modus, adalah melihat berapa angka yang paling sering muncul. Kemudian ukuran yang kedua adalah ukuran penyebaran. Ini ada jangkauan, standar deviasi, varian, dan koefisien varian, ya. Jangkauan ini adalah selisih antara data terbesar dan data terkecil dari suatu kumpulan pengamatan data atau data pengukuran. Sedangkan standar deviasi ini ukuran penyebaran yang sering banyak dipakai dalam penyajian, merupakan akar dari penjumlahan kuadrat dari selisih antara pengamatan dengan nilainya. Standar deviasi ini biasanya menentukan homogenitas data dan validitas kontrol yang mempengaruhi, gitu. Misalkan kita mendapatkan data yang homogen, gitu, ya, rata-rata nilainya sama, biasanya standar deviasinya kecil, ya, ukuran penyebarannya kecil. Tapi kalau kita memiliki data yang cukup heterogen, biasanya data standar deviasinya tinggi, dan ini bisa menjadi evaluasi atau koreksi pada pengumpulan data kita atau metode yang kita gunakan. Kadangkala kalau standar deviasinya tinggi ini validitas datanya lebih rendah, ya, dan kita bisa koreksi dari metode yang kita lakukan apakah sudah benar atau tidak.
Kemudian yang ketiga varian. Varian ini adalah pangkat dua dari nilai deviasi standar atau standar deviasi. Sedangkan koefisien variasi ini adalah suatu ukuran penyebaran relatif. Nilai koefisien variasi diperoleh dari nilai standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata dikalikan 100. Dan yang ketiga adalah ukuran distribusi data, ada jangkauan, ada kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan baku. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Sedangkan kuartil ini merupakan pengelompokan data statistik menjadi 4 bagian yang sama, sehingga ada kuartil 1, kuartil 2, hingga kuartil 4. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangkauan interkuartil, adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Dan yang terakhir adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang validitas dan reliabilitas. Tadi sempat saya singgung pada saat pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuesioner, kita biasanya menetapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus terlebih dahulu divalidasi dan melihat reliabilitasnya. Ya. Dalam penelitian kualitatif umum menggunakan instrumen kuesioner sebagai alat ukur dan kita harus cek validitas dan reliabilitasnya. Nah, kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, ya, sehingga nanti kesimpulannya bisa jelas. Sedangkan kuesioner dikatakan reliable atau handal bila jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten, ya, tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, contoh validitas, ya, misalkan tes bahasa ini valid digunakan untuk masuk universitas, mencakup tugas-tugas yang mewakili aspek-aspek universitas. Kemudian reliabilitas ini menunjukkan bagaimana kita bisa mendesain suatu pertanyaan, beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut nantinya akan dijawab dengan hasil atau jawaban yang sama gitu. Atau kalau dia eksperimen, maka hasil yang didapatkan itu akan selalu sama, ya, kurang lebih seperti itu. Kalau dia eksperimen dan kita menggunakan alat ukur, maka kita harus melakukan standarisasi, ya, terhadap alat ukurnya tersebut. Begitupun kalau pertanyaan-pertanyaan kita harus lakukan eh, validasi dulu, ya, atau standarisasi. Untuk pengukuran reliabilitas, kita bisa menggunakan dua teknik pengukuran, yaitu repeated measure dan one shot atau sekali saja. Untuk repeated measure atau pengukuran ulang, seseorang biasanya akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu berbeda dan dilihat apakah dia akan tetap menjawab dengan konsisten atau tidak. Sedangkan one shot atau sekali saja, di sini pengukuran dilakukan sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan hasil pertanyaan lainnya. Contoh kasus, ya, ini misalkan untuk mengetahui, misalkan ada penelitian yang dia ingin mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap pelayanan informasi obat atau PIO di Apotek X, maka manajemen mengukur dengan pendapat konsumen tentang sikap konsumen terhadap pelayanan
dengan beberapa pertanyaan ya. Dan jawabannya bisa uh, lima macam, 1 sampai 5, di mana 5 ini sangat setuju, 4 setuju, 3 ragu-ragu, 2 tidak setuju, dan 1 sangat setuju. Namun, sebelum diedarkan secara resmi pada beberapa responden, maka kita perlu melakukan dulu uji validitas dan reliabilitas terhadap 10 butir pertanyaan. Misalnya kita mau menyusun 10 pertanyaan, maka 10 butir pertanyaan tersebut harus kita uji terlebih dahulu. Ya, dan ke beberapa responden. Misalnya kita mengambil 30 responden ya, dan ini biasanya minimal responden yang dibutuhkan. Nah, untuk melakukan uji validitas, teknik pengujian yang sering digunakan adalah menggunakan SPSS, yaitu analisis korelasi bivariate percent atau produk momen percent. Analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total, dan skor total adalah penjumlahan dari seluruh item. Item-item pertanyaan tersebut yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan bahwa item tersebut dapat memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan atau bisa dikatakan valid. Nah, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka instrumen atau item pertanyaan berkorelasi signifikan atau dikatakan valid. Pertanyaan tersebut valid dan bisa digunakan. Langkah-langkah uji validitas buat skor total masing-masing variabel. Misalnya ada tadi 10 pertanyaan, bisa dimasukkan butir skornya, ya. Kemudian berapa 1 sampai 5, nah, ini dimasukkan. Ya, ini contoh perhitungan kalau skornya ada 6 ya, dan pertanyaannya ada 11. Ini jumlah terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan analisis statistik. Caranya kita bisa memilih ya, kita buka dulu aplikasi SPSS ya. Kemudian kita masukkan, kita input datanya ya, di dalam aplikasi SPSS. Misalkan ini untuk uji reliabilitas dulu ya. Kalau uji reliabilitas juga sama, bisa menggunakan SPSS. Ini merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi dapat diukur dan dapat menghasilkan data yang reliabel. Nah, untuk melihat data reliabel atau tidak, kita bisa melihat nilai alpanya. Jika alfa lebih besar dari 0,9, maka dikatakan reliabilitasnya sempurna. Jadi kalau ditanyakan berkali-kali pertanyaan tersebut, jawaban dari responden akan selalu sama. Jika alfa kurang antara 0,7 sampai 0,9, maka reliabilitas data dikatakan tinggi. Jika 0,5 sampai 0,7, reliabilitas moderate, dan kurang dari 0,5 dikatakan reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel. Misalkan ya, kita ada 2 latihan di sini. Yang pertama kita akan latihan menggunakan Excel untuk menyajikan data deskriptif. Yang kedua kita akan melakukan analisis validitas atau uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Misalnya untuk yang latihan 1 ya, kita akan menggunakan Excel untuk menyajikan data deskriptif. Jadi, seperti yang sudah disampaikan tadi, data deskriptif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, diagram, ataupun histogram. Kemudian juga bisa dijelaskan menggunakan secara deskriptif dengan tulisan, ya. Misalnya ini adalah kasus penelitian. Ada penelitian mengenai jumlah kadar hemoglobin mahasiswa UM sesuai dengan tabel Excel.
Dan kita diminta untuk menentukan berapa rata-ratanya, berapa mediannya, berapa modusnya, dan standar deviasi. Lalu kita juga diminta untuk membuat grafik ya, penyajian data. Nah, terlebih dahulu kita harus membuka Excel, kemudian kita tuliskan ya data tersebut, ada 30 data mahasiswa misalkan, lalu kita masukkan subjek mahasiswanya. Misalkan kita tulis anonim gitu ya, subjek 1 sampai subjek 30. Nah, setelah dilakukan uji hemoglobin di laboratorium, didapatkan kadar hemoglobin 30 anak ini. Misalnya subjek 1 kadar hemoglobin atau nilai hemoglobinnya adalah 10 mg per dl, subjek 2 12 mg per dl, dan seterusnya. Nah, untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan rumus ya di dalam Excel. Kita bisa klik di bagian atas itu fx dan kita ambil median apa namanya average ya atau rata-rata. Kita klik dan oke. Nah, kalau kita mau melihat apa namanya mediannya atau nilai tengahnya dengan 30 data seperti ini, maka kita bisa mengambil atau menghitung dengan rumus ya. Di atas ada fx ya, fx ini kita klik kemudian akan muncul halaman Windows seperti ini. Kita bisa pilih median dan kita klik OK. Kemudian ini kalau kita mau ambil modus ya, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Sama kita juga klik fx, kemudian kita pilih mode untuk modus dan klik OK. Selanjutnya, kalau kita melihat ingin mencari standar deviasi atau simpangannya, kita bisa klik fx, lalu kita pilih stdef, kemudian kita klik OK. Dan nanti akan muncul di sini standar deviasinya. Kemudian ini hasil dari perhitungan yang sudah didapatkan mengenai rata-rata atau median dari 30 sampel didapatkan 11,7, median 12, modus 12, dan standar deviasinya adalah 1,5. Nah, kalau kita ingin membuat grafik, ya kita bisa menandai seluruh data yang ada di subjek ini, kemudian juga di hemoglobinnya ini kita bold, ya. Lalu kita bisa memilih di insert recommended chart, ya. Kemudian akan muncul beberapa pilihan diagram yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa memilih diagram batang ya untuk data nilai hemoglobin mahasiswa UM. Kalau datanya berupa persentase, kita bisa menggunakan diagram pie. Ya, kalau kita mau melihat tren dari waktu ke waktu, kita bisa menggunakan diagram garis ya, atau line. Seperti itu. Nah, untuk latihan kedua, ini kita coba menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner, pertanyaan pada suatu kuesioner ya. Terlebih dahulu, ini adalah kasusnya ya. Jadi kita ingin membuat kuesioner yang digunakan untuk meneliti pelayanan di apotik Rama Farma. Nah, peneliti merumuskan ada 10 butir pertanyaan. Kemudian, adapun pilihan jawabannya ada 5.
sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Lalu eh, kita akan coba bagaimana cara menguji apakah kasus, apakah pertanyaan, 10 pertanyaan, 10 butir pertanyaan yang disusun itu memiliki validitas yang baik, valid, dan reliable. Terlebih dahulu kita harus menyusun ya data-data tersebut di dalam Excel. Ya. Excel ini penting untuk menyajikan data. Kemudian kita bisa masukkan nama mahasiswa di sini, bisa dengan kode atau subjek 1 hingga subjek 30 misalkan. Lalu kita bisa masukkan 10 butir pertanyaan di sini. Kemudian kita coba lempar ke responden, dan mereka menjawab apa. Misalkan butir 1 ya, subjek 1 menjawab nomor 4 ini tadi setuju ya, setuju, setuju, ragu-ragu misalkan dan seterusnya. Sampai 10 butir pertanyaan ini diberikan semuanya dan kepada 30 responden yang ada. Seperti itu. Setelah kita susun dalam tabel, ini bisa digunakan untuk melihat rata-ratanya, atau kita bisa membuat grafik dan seterusnya. Kalau kita mau menghitung atau menguji validitasnya, kita bisa menggunakan SPSS ya. Anda harus download aplikasi SPSS, kemudian kita masukkan terlebih dahulu datanya ya, baik itu nama, lalu nilai eh, apa namanya terhadap pertanyaan dari butir 1 hingga butir 10 yang di Excel tadi bisa diekspor bisa diimport ke sini atau boleh dibuat manual ya. Kemudian untuk penganalisis validitas dan reliabilitasnya kita bisa pilih analyze, diklik, kemudian scale, lalu reliability analysis, itu ya. Setelah itu akan masuk ke jendela baru untuk analisis reliabilitas. Nah, akan masuk seperti ini, kemudian kita masukkan butir 1 sampai 10-nya, kita pindah ke sisi kanan, dari sisi kiri ke sisi kanan. Ya, dari sisi sini kita masukkan ke sisi item di sini, lalu pilih mode alpha untuk reliabilitas, kemudian kita centang bagian item, scale, dan scale if item delete. Kemudian klik continue, lalu terakhir klik OK. Gitu ya. Nah, setelah itu maka akan muncul data hasil uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk melihat hasil uji validitas ini valid atau tidak ya. Jadi kita buat terlebih dahulu data, kembali lagi di Excel tadi. Kemudian kita bisa melihat nilai R hitung. R hitung ini diperoleh dari tabel R, kita bisa download tabel R. Kemudian kita bisa melihat untuk 10 butir pertanyaan berapa nilai R hitungnya. Setelah didapatkan untuk signifikansi 0,05 itu 0,361, jadi sama semuanya seluruh butir karena memang untuk 10 butir pertanyaan. Kemudian dari hasil SPSS kita bisa ambilkan di sini nilai corrected item total correlation ya, nilai korelasinya di sini ada negatif 0,238 disalin ke sebelah sini, 0, min negatif 0,5110 diletakkan di sini, seterusnya sampai bawah ya positif 0,451. Nah, kemudian kita nilai apakah nilai R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Ya, ini R tabel ya, bukan R hitung tapi R tabel. Nah, contohnya minus 0,2
0,38 ya. Ini tentu kurang dari 0,361 karena minus ya. Sehingga butir pertanyaan nomor satu kita katakan tidak valid. Jadi pertanyaan kuesioner tersebut tidak bisa kita gunakan. Kemudian nomor 4 misalnya ini 0,451 ini lebih besar dari 0,361, berarti butir pertanyaan ini valid ya. Bisa digunakan pertanyaan nomor urut 4 ini. Lain dari itu yang valid ada di nomor 6, kemudian di nomor 10 ya. Berarti dari 10 pertanyaan yang kita buat, hanya ada 3 pertanyaan yang valid ya dan bisa kita gunakan. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Berarti kita harus mencari lagi pertanyaan lain ya, 7 pertanyaan lain yang bisa digunakan untuk menilai pelayanan farmasi di apotek tadi. Gitu. Itu untuk validitas data. Sedangkan untuk reliabilitas data, masih dari hasil SPSS tadi, selain tabel yang tentang validitas, kita juga akan mendapatkan tabel reliability statistik. Ini dari nilai alpanya ya. Nah, nilai alfa yang didapatkan adalah 0,007 ya. Kalau dikategorikan di sini kurang dari 0,5 ya, berarti reliabilitasnya rendah. Ya, tadi ini senada dengan hasil validitas data yang cuma ada 3 butir pertanyaan yang valid ya, maka tentu reliabilitasnya juga rendah di mana dari 10 pertanyaan, 7 di antaranya itu mungkin akan berubah-ubah jawaban dari responden gitu ya. Karena mungkin ada ambiguitas atau ada ketidak ada apa namanya keterkaitan yang kurang gitu ya. Itu berpengaruh pada validitas dan reliabilitas data. Nah, baik, demikian tadi untuk materi statistik deskriptif ya. Kita sudah belajar bagaimana menyajikan data, mengumpulkan data, metode-metodenya ya, kemudian bagaimana menyajikan data deskriptif dengan mengumpulkan data lalu dibuat tabel dan juga di apa namanya disajikan dalam bentuk grafik dan seterusnya. Kita juga sudah melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang digunakan untuk analisis data deskriptif ya. Mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan, kita pelajari pada statistik deskriptif ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.